melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq. Beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Beliau mengatakan, fa mimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, dan termasuk di antara apa-apa yang wajib bagi seorang mukallaf. Sudah kita bahas di pertemuan terakhir, apa itu mukallaf? Baligh, berakal, selamat panca inderanya, terutama panca indera penglihatan dan pendengarannya, dan juga balaghatul dakwah Islam sampai kepadanya. Itu yang dikatakan sebagai mukallaf. Seorang mukallaf termasuk kita, apa yang menjadi wajib bagi kita? Wajib untuk kita mengetahuinya, wajib bagi kita untuk meyakininya, wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran, dan juga secara khusus untuk orang kafir, apa yang wajib baginya selain mengetahui, meyakini, juga wajib untuk mengucapkannya. Kalau kita seorang muslim, wajib untuk mengetahui dan meyakini. Adapun orang kafir, bukan hanya wajib mengetahui, meyakini, tapi juga mengucapkannya. In kana kafiran wa illa, tapi kalau enggak kafir, kalau bukan kafir seperti kita muslimin muslimat, fa fis sholati asyhadatan, maka cukup 2 syahadat di dalam sholat. Artinya begini, kalau orang kafir, dia wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia harus mengetahui apa yang dia ucapkan, apa yang dia ikrarkan, apa yang dia akui di dalam syahadatnya. Nggak sah syahadatnya orang kafir kalau hanya sekedar mengucapkan syahadat tapi dia ngerti apa maksudnya, dia ngerti apa artinya. Karena itu sering kita jumpai seorang ustadz atau tokoh agama kapan nuntun seorang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam menjadi mu'allaf, bukan hanya dituntut bahasa Arab, tapi juga dituntut terjemahannya. Kenapa? Karena seorang mu'allaf untuk masuk ke dalam agama Islam nggak cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia harus tahu apa makna dan arti di dalam kalimat 2 syahadat yang dia ucapkan. Adapun kita seorang muslim yang memang sudah dari lahir kita ini Islam, maka syahadatnya kita cukup di dalam sholat. Kapan dulu pertama kali kita sholat? Kan ada syahadat di situ. Ketika tahiyat, ketika tasyahud akhir. Ya sudah, itu namanya syahadatnya kita. Bukan berarti kalau sudah balik wajib ucapkan syahadat. Wajib? Enggak wajib. Boleh, ada masalah. Sekarang juga kita syahadat lagi juga boleh, ada masalah. Tapi yang jelas kalau kita, orang tua kita muslim dan kita muslim dari kecil, maka syahadatnya kita cukupkan ketika kita sholat saja pertama kali dulu. Dan itu pun tetap ketika kita mengucapkan syahadat di dalam sholat, kita harus mengetahui apa itu makna dari syahadat, apa itu artinya, dan kita juga harus meyakini apa yang kita ucapkan di dalam syahadatnya kita. Baik. Pertama, orang mengucapkan syahadat itu ada syarat-syaratnya. Kapan syahadat seseorang itu dikatakan sah? Yang pertama, syaratnya adalah baligh. Artinya, kalau anak kecil mengucap syahadat nggak dianggap atau belum dianggap syahadatnya. Dulu ketika kita baligh, sholat mengucap syahadat, yaitu syahadat dicatat. Syahadat pertama kalinya kita yaitu. Adapun jika seorang anak, orang tuanya kafir, belum balik ini anak, ingin masuk ke dalam agama Islam misalnya, apakah sah syahadatnya dia ketika dia belum balik? Belum dikatakan sah. Kenapa? Belum sempurna. Kalau belum balik itu belum sempurna cara berpikirnya, otaknya, akalnya, sehingga khawatirnya dia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi dia ngerti apa maksudnya. Diartikan pun dia nggak paham.
Beda kan kalau kita Allah itu maha tunggal. Kalau anak kasih Allah itu maha tunggal, bingung tunggal itu apa? Bisa lari kemana-mana nanti. Dikasih tahu Muhammad itu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita paham, oh ada seorang makhluk namanya Rasulullah, namanya Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi kalau anak kecil dikasih tahu, kadang-kadang hanya bisa menangkap tapi nggak ngerti apa maksudnya. Sementara poin penting daripada syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi adalah keyakinan. Itu yang paling penting. Baik, dibahas oleh ulama. Kalau memang yang paling penting dalam syahadat itu adalah keyakinan, kenapa kok wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sementara keyakinan tempatnya bukan di lisan, keyakinan tempatnya ada di hati. Kenapa kok wajib diucapkan? Yang muslim dalam sholat, yang kafir mengucapkan lagi syahadatnya. Kenapa kok wajib? Karena kita ini nggak ngerti keyakinan seseorang apa yang dia simpan di dalam hati kecuali kalau sudah dia ucapkan. Nah, berlakunya hukum dunia bagi seseorang. Apa hukum dunia? Misal kita berjamaah sama dia, sah atau enggak? Kan kalau imamnya kafir nggak sah. Tapi kalau imamnya muslim baru sah. Nah, kita nggak tahu dia muslim atau enggak kecuali dengan sebab syahadat. Lah kalau dia yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin dalam hatinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, yakin. Cuma kita nggak pernah tahu. Ya kita nggak tetap nggak boleh berjamaah sama dia, menjadi makmumnya dia. Kalau dia meninggal, boleh nggak kita sholat? Ya kalau muslim terbukti dengan syahadatnya boleh kita sholat, bahkan wajib secara kifayah. Tapi kalau ternyata seumur hidup kita nggak pernah tahu dia ucap syahadat, meninggal, boleh nggak kita sholat? Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Kita nggak tahu secara zahir. Kita nggak tahu secara zahir. Walaupun pakai sarung, pakai peci, tapi kalau kita nggak pernah tahu dia ucap syahadat, ya nggak boleh. Kecuali kalau tersiar kabar bahwa dia ini adalah anak dari bapak muslim, ibu muslimah, dari lahir juga udah muslim, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengenal seseorang ini dulunya kafir, kok tahu-tahu masuk masjid sholat, kita mau jamaah sama dia, kalau kita nggak pernah tahu, jelasnya. Termasuk hukum dunia adalah kalau dia meninggal boleh nggak dikubur di kuburan muslimin? Ya kalau kita pernah tahu dia mengucap syahadat boleh. Atau ada orang yang ngasih kabar kepada kita bahwa dia sudah mu'alaf, sudah masuk di dalam agama Islam, ya kita terima. Kita terima. Dibahas juga oleh ulama, lebih baik kita husnudzon seseorang itu muslim daripada dengan satu dalil. Kita husnudzon dia muslim dengan satu dalil daripada kita suudzon seseorang itu kafir dengan 1000 dalil. Tetap lebih baik kita anggap seseorang itu muslim, husnudzon dia seorang muslim walaupun cuma satu dalilnya. Apa itu? Sholat, bis. Oh muslim. Kita nggak kenal apa? Kita nggak kenal nggak? Bahkan kalau perlu wajahnya boleh. Tapi sholat dia. Oh muslim. Husnudzon begitu lebih baik daripada kita menyangka atau suudzon, berprasangka buruk kepada seseorang bahwa dia kafir dengan 1000 dalil. Nggak sholat, nggak puasa, nggak nutup aurat, maksiat ini dan itu. Tetap kita nggak punya hak untuk berprasangka buruk dia kafir. Hati-hati. Nuduh orang kafir, kalau bukan kafir dia yang kafir. Nuduh orang lain murtad, kalau nggak murtad dia yang murtad. Jadi bumerang. Jadi diwajibkannya mengucapkan, melafadzkan 2 kalimat syahadat agar berlaku baginya hukum dunia. Karena kita manusia yang tidak mengetahui isi hati seseorang. Beda sama Allah. Kalau Allah nggak butuh sama syahadatnya seseorang. Tolak ukur Islam dan enggaknya seseorang bagi Allah bukan ucapan syahadatnya, itu bagi kita manusia. Bagi Allah keyakinannya. Misal ada dikatakan munafik itu ada 2. Ada munafik keyakinan, ada munafik dalam amal. Munafik keyakinan itu gimana? Mengucap syahadat tapi hatinya kufur. Dia nggak yakin, cuman pura-pura misalnya. Ini munafik dalam keyakinan. Kita nggak tahu isi hatinya dia. Selagi kita tahu dia syahadat, udah berlaku hukum dunia baginya.
sholat di belakangnya sah. Kalau meninggal kita sholati wajib, dikubur di makam muslim, nggak boleh ditolak. Kalau dia meninggal anaknya yang muslim mendapatkan warisan, dia kalau minta anaknya orang boleh kawin. Berlaku hukum dunia. Tapi kan hatinya kufur, misalnya Allah itu punya urusan, kita nggak tahu sih hati orang. Sehingga di dunia dia dihukumi muslim, tapi di akhirat dia dihukumi kafir. Jelasnya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oh, kalau di depannya orang beriman, aku iman, saya iman, saya iman, saya iman. Tapi kalau sudah kembali ke komplotannya, mereka mengatakan apa? Inna ma'akum, sebetulnya saya ini bersama kalian. Dan tadi kamu kok ucapkan iman, iman, iman. Lalu guyonan, bohongan, palsu itu semuanya. Sesungguhnya hati saya punya kecenderungan kepada kalian. Hatinya ada kecenderungan kepada kufur. Walaupun dia mengucap syahadat 1000 kali, tetap bagi Allah dia adalah kufur. Masuk neraka selamanya. Sebaliknya, ada kalanya seseorang itu misal, kalau ada orang nggak mengucap syahadat tapi hatinya iman kepada Allah, di dunia dihukumi kafir. Oh, kita nggak pernah tahu. Minta anaknya orang, ya jangan dikawinkan. Kita nggak pernah tahu dia mengucap syahadat, jangan dikawinkan sama seorang muslimah. Kita mau sholat di belakang dia, jangan, nggak sah. Kenapa? Hukum dunia dia adalah kafir. Kalau dia anaknya meninggal, apakah dia dapat warisan? Anaknya muslim, tapi dia kafir, nggak pernah mengucap syahadat. Selama yang kita tahu, anaknya meninggal, anaknya muslim, dia kafir bapaknya. Apakah berhak mendapatkan warisan dari anaknya? Enggak. Apakah boleh dia dimakamkan di kuburan muslimin? Nggak boleh. Kalau dia meninggal, boleh nggak kita sholati? Nggak boleh. Loh, tapi kan hatinya iman sama Allah. Dari mana kita tahu? Urusannya Allah. Di dunia dihukumi kafir, tapi di akhirat dihukumi muslim. Cuman dia berdosa. Kenapa? Kenapa nggak syahadat? Tetap dia muslim. Ada kelayakan dia untuk masuk ke dalam Islam. Kalaupun dia masuk neraka, ada kepantasan bagi dirinya cepat atau lambat keluar dari neraka dan pada akhirnya masuk surga. Kenapa? Di akhirat dihukumi muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia berdosa. Karena dikatakan apa? Wajib ucap syahadat, itu wajib. Wajib ucap syahadat. Apakah wajib kapan kita mengucap syahadat dipersaksikan di hadapan orang lain? Enggak. Tapi untuk berlaku hukum dunia, ya. Nah, kalau orang nggak tahu, diam-diaman dia sendiri di kamar. Orang kafir ingin masuk agama Islam, mengucap syahadat di kamar. Nggak pernah ada orang tahu syahadatnya dia. Gimana berlaku hukum dunia begininya? Tetap untuk keabsahan syahadatnya nggak perlu dipersaksikan di hadapan orang. Dia sendirian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim sudah. Tapi untuk manusia yang lain memberlakukan hukum dunia baginya, dia harus ucap syahadat di hadapan orang lain. Kenapa? Kalau sendirian siapa orang tahu? Bagi Allah cukup. Tapi bagi manusia belum cukup. Kenapa? Saya nggak pernah tahu. Loh, saya sudah sendirian di kamar, saya nggak tahu. Kecuali kalau ada indikator-indikator bahwa dia adalah orang tuanya muslim, ya dia muslim dari kecil, selesai. Ini pembahasannya. Balik berakal, orang gila, kafir, gila, terus ucap syahadat, nggak diterima syahadatnya. 1000 kali syahadat kalau gila ya nggak diterima dong. Kenapa? Ya dia nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Apa yang keluar dari mulutnya kadang-kadang bukan ke atas dasar kesengajaan, namanya orang gila, berada di bawah alam sadarnya. Kemudian antara syahadat kepada Allah dan syahadat kesaksian kepada Rasulullah wajib urut, wajib tertib. Asyhadu an la ilaha illallah baru wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak bisa syahadat kepada Rasulullah baru syahadat kepada Allah, nggak bisa. Syahadat kepada Allah saja tapi nggak syahadat kepada Rasulullah, nggak diterima. Umat Nasrani iman sama Allah tapi nggak iman sama Nabi Muhammad. Kaum Yahudi iman sama Allah tapi nggak iman kepada Rasulullah, nggak bisa. Anta babullah fa ayyumri'in ata min ghairika la yadkhul. Engkau wahai Rasulullah adalah pintu yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ingin sampai kepada Allah, diakui keimanannya oleh Allah,
ya wajib melalui pintunya. Dan gak ada lagi pintu itu kecuali adalah melalui pintu syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka seseorang itu gak cukup hanya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, tapi juga harus disempurnakan syahadatnya, kesaksiannya dengan kesaksian bahwa seorang makhluk mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Malah kadang-kadang ditambahi, adapun Isa adalah makhluknya Allah, utusannya Allah, bukan anak Tuhan. Perlu untuk dinafikan, walaupun sebetulnya nggak wajib, tapi dalam hati perlu dinafikan. Karena siapa seorang Nasrani misalnya mengakui tiada Tuhan kecuali Allah, mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dalam hatinya masih ada pengakuan bahwa Isa ini anaknya Tuhan, ya kafir tetap hukumnya. Nah itu kadang-kadang ditambahin tuntut bahasa Arab, ya, kemudian diterjemahkan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah semata, dan saya bersaksi bahwa seorang makhluk mulia yang bernama Muhammad adalah utusan Allah, dan saya bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusannya Allah. Hamba dan utusannya Allah, bukan anak Tuhan. Nggak wajib, tapi itu untuk kesempurnaan saja, agar hatinya betul-betul menafikan kedudukan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jelas ya? Nah, kemudian antara syahadat kesaksian kepada Allah dengan kesaksian kepada Rasulullah wajib langsung, nggak bisa Senin asyhadu an la ilaha illallah, Selasa baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nyambung, itu wajib. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan kemunafikan di dalam amal. Siapa itu? Bersaksi lisannya maupun hatinya sama, bersaksi nggak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa makhluk mulia yang bernama Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman amalnya, perbuatannya, perilakunya tidak mencerminkan apa yang dia persaksikan, apa yang dia akui. Ngaku bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, tapi yang dia sembah dalam tanda kutip adalah dunia, yang dia sembah adalah jabatan, yang dia sembah adalah makhluk. Contoh ya, kadang-kadang orang itu kalau sudah bergantung sama dunia, tanpa dia sadari dia menjadi budaknya dunia, tawanannya dunia. Orang itu kalau nuruti nafsu tanpa dia sadari, yang dia pertuhankan itu nafsunya. Dia rela menjadi budak dan tawanannya nafsu. Contoh, seorang karyawan kalau menganggap bahwa bos ini segala-galanya, atasan ini adalah segala-galanya, akhirnya kapan atasan bilang apapun dia nurut, patuh. Jangan sholat, nggak sholat, kadang-kadang. Jangan sholat, nggak sholat. Kalau saya tanya, ya kenapa nggak resign? Kenapa nggak keluar? Lah kalau saya nggak nurut sama bos, makan apa saya? Ini kan mempertuhankan manusia namanya. Makan apa saya, Dik, kalau nggak nurut sama bos? Makan apa? Wih, bosnya kamu nggak nanggung makannya dia apa? Kok mau nanggung makannya kamu? Kamu kerja sama dia atau tidak, Tuhannya kamu satu. Yang nanggung kamu makan atau tidak tetap Allah. Tuh banyak yang nggak kerja sama bosnya kamu, ya makan. Kamu sebelum kerja sama dia makan nggak? Makan, ya sudah. Dia nggak sadar kalau dia sudah mempertuhankan makhluk. Mau promosi, mau syaratnya lepas jilbabnya. Promosi, naik jabatan, gaji lebih gede. Kadang-kadang putri seperti ini musyawarah sama orang tuanya dukung. Sementing sugih dhisik. Cantik, suaranya enak. Ya. Ada produser dari
pabrik rekaman. Wah, cocok menjadi biduan. Suaranya enak, cantik, suaranya komersil, wajahnya menarik, cocok. Usia masih muda, wah tinggal diorbit dikit-dikit jadi nih. Tapi lah kok kudungan, tapi roknya kok panjang, tertutup. Mana ada biduan model gini, nggak laku. Diprospek sama si produser itu. Mau kaya, mau terkenal, ikut sama saya. Begini. Saya musyawarah sama orang tua ya. Iya. Musyawarah sama orang tua ya. Bagus. Orang tuanya bilang bagus. Disuruh lepas jilbab nanti umur 60 gak payu harus jilbaban maneh. Sing penting sugih dhisik, sing penting terkenal dhisik. Yang penting kamu ke Jakarta jadi artis ibu kota dulu. Ini kan dalam tanda kutip jual anaknya ya. Banyak yang seperti itu. Budak daripada nafsunya. Kita ini kalau mau menjadi hamba yang merdeka, tinggalkan dunia. Tinggalkan yang namanya dunia. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, in syi'ta an takuna hurran, kamu ini, kata Imam Haddad, kalau mau hidup dalam keadaan merdeka, maka tinggalkan dunia. Kenapa? Kalau tidak kamu tinggalkan dunia secara atas dasar kemauan kamu sendiri, akan tiba masanya kamu tinggalkan dunia secara terpaksa alias meninggal dunia mati. Kalau kita nggak tinggalkan dunia atas dasar inisiatif kita sendiri, akan tiba masanya cepat atau lambat kita akan tinggalkan dunia secara terpaksa. Jelas. Seperti yang pernah saya sampaikan, keadaan kita, hubungan kita, kaitan kita dengan dunia satu di antara dua. Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia duluan, ya dunia yang akan meninggalkan kita duluan. Selesai, nggak lebih daripada itu. Nggak lebih daripada itu. Nggak mungkin dunia ini bersama kita selama-lamanya, kecuali apa yang kita investasi untuk akhirat bersama kita selama-lamanya. Tapi selagi dunia itu kita nikmati, tapi tidak kita jadikan sebagai alat bekal akhirat, nggak bakal. Selamanya kita manfaat itu dunia, nggak bakal. Kalau ingin menjadi manusia merdeka, tinggal di dunia. Getunya kita sama urusan dunia, getu, mentang-mentangnya kita sama urusan dunia, nggak nambahi rezeki. Berpalingnya kita dari dunia, nggak bakal kita mati kelaparan. Sekarang nih, wis saya kerja, saya ikhtiar, saya usaha, saya berupaya, rezeki di tangan Allah, dapat alhamdulillah, nggak dapat saya sabar, selesai. Nggak ada ambisi sama dunia, nggak ada obsesi sama dunia. Rumah saya harus begini, kendaraan saya harus begini, jabatan saya harus begini, isi rekening saya harus sekian. Nggak ada. Apa katanya Allah? Udah di handle sama Allah, udah diatasi sama Allah. Ngapain saya turut campur? Tugas saya sebagai manusia yang terbatas kemampuannya berusaha. Takdir urusannya Allah. Itu namanya meninggalkan dunia. Dia mengosongkan hatinya daripada dunia. Apakah orang yang berbuat seperti ini akan membuat dia mati kelaparan? Apakah akan membuat nilai rezeki yang sudah Allah atur bahkan dia sebelum lahirnya menjadi kurang? Sama getunya orang dalam urusan dunia. Kalau sudah Allah atur miskin, nggak bisa diubah. Sehebat apa ikhtiarnya manusia untuk merubah takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kita usahakan itu manfaatnya, barokahnya. Itu aja yang kita usahakan. Nah, kalau hati kita kosong daripada dunia, maka ada dan tidak adanya dunia adalah hal yang sama buat kita. Pernah diceritakan Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wali besar hidup di zamannya ratusan tahun yang lalu, yang namanya dunia yang dia punya kaya raya, soge luar biasa, ngajar beliau. Tengah-tengah ngajar ada orang ngomong dalam hatinya, keran dalam hati, lah itu cari ini wali lah kok soge ini, kaya begini kok wali. Wali itu rumahnya gubuk, kemana-mana jalan kaki, bajunya lubang-lubang ditambal, itu wali kok soge. Berhenti dari ngajar, langsung ada di antara kalian nih bicara dalam hatinya, ngerasani saya dalam hatinya, dia bilang wali kok soge. Yang kamu ngerasani saya dalam hatinya, ketahuilah apa yang kamu anggap mewah ini semuanya sekarang juga hilang. Bulu kuduk saya nggak berdiri.
Ojo mana histeris nangis-nangis. Sekarang juga apa yang kamu anggap mahal, kaya, mewah, luar biasa, sekarang juga hilang tanpa ada sisa kecuali badan dan baju yang nempel pada badan saya. Wes, satu bulu kuduk saya tidak berdiri. Ada, nggak ada, sama buat saya. Sampai pernah diceritakan, beliau punya kebun kurma, ekspor sampai ke Baghdad, termasuk ke Baghdad, ke Irak. Subhanallah, ternyata di kota Baghdad saat terjadi wabah, sehingga banyak juga kiriman-kiriman bahan makanan pokok nggak sampai. Subhanallah, kurma yang diekspor oleh Sayyidina Husain bin Syekh Bakar nyampe. Orang di sana butuh makan. Subhanallah, banyak yang nggak sampai, yang sampai kurmanya Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Orang-orang tahu ini kurmanya siapa? Oh, ini kurmanya Pak Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Waduh, ini kurmanya wali. Di sini wabah, nggak ada makanan kecuali kiriman kurma ini. Wah, permintaan banyak, tapi stok terbatas. Naik harganya. Apalagi kurmanya wali. Wah, ini bisa jadi obat juga nih. Beli sudah. Nggak pakai dilelang sudah. Iya, dibeli harga mahal sudah. Singkat cerita, ketika beliau tengah-tengah sama tamunya, Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim ketika sama tamunya, tahu-tahu datang pesuruh beliau berangkat ke Baghdad, datang bawa uang itu peti-petian, ya nggak ada rekening dulu, transfer itu ada, bawa sudah kontan cash, peti-petian, bingung lu, dari siapa ini? Dari hasil jual kurmanya jenengan, Bib. Loh, perasaan saya kirimnya sama dengan bulan lalu nggak dapat segini. Iya, diceritakan di sana ada wabah, banyak barang nggak sampai, orang butuh makan kok. Subhanallah, nyampenya kurmanya jenengan, orang kenal jenengan. Subhanallah, Baghdad sama Yaman, Hadramut, luar negeri nggak ada YouTube, kenal yang gini kan. Hebatnya orang dulu ya. Karena orang butuh dan nganggep kurmanya jenengan ini barokah, terjadi wabah, barangkali jadi obat, akhirnya orang beli mahal-mahalan. Dari situ Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim mengatakan, lihat, saya nggak cari dunia mencari saya. Dunia yang nyari saya nggak cari dunia. Dan asal kalian tahu ya, ini kan menurut kalian mahal, banyak, bernilai, istimewa, luar biasa. Sekarang juga hilang dari depan mata saya. Buat saya sama ya. Kosong hati dari dunia cukup di tangan. Punya, alhamdulillah. Nggak punya, sabar, selesai. Nggak dipikiri, telat 5 menit kehilangan 100 juta. Waduh, cekot seminggu, telat 5 menit coba, nggak telat saya dapat rezeki 100 juta gara-gara dipikiri wis, anak istri jadi pelampiasan, nggak keluar dari rumah, stres, bingung, kehilangan 100 juta. Padahal ya memang bukan rezekinya, bukan kehilangan. Ya kalau kita punya uang 100 juta hilang, stres terus masuk akal. Ini belum di tangan sudah dipikirin sih, ya salah itu. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kan wali besar beliau tuh nggak pernah minta kepada Allah yang namanya dunia, padahal doanya mustajab. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kaya, tapi beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ketahuilah kekayaanku ini murni dari Allah, aku nggak pernah minta, Allah yang punya kehendak. Rugi kalau aku minta kepada Allah daripada dunia, rugi. Kenapa? Kaya dan miskinnya saya nggak pakai saya minta, itu sudah paten dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cari barokah, manfaat. Karena itu kita nggak usah punya cita-cita jadi muslim kaya. Muslim itu harus kaya, keliru. Kenapa? Harus kaya itu sudah diatur sama Allah. Kita ngoyo oleh gak sugi. Kita males, bukan ngajari males tadi ya. Tapi kalau takdir kita kaya, cita-citanya kita jadi muslim yang soleh. Sehingga kalaupun kaya, takdirnya Allah mengatakan dia kaya kepada orang soleh, seperti Nabi Sulaiman. Manfaat. Kalau Allah takdir dia miskin karena dia soleh, sabar, ridho, legowo, nggak protes kepada Allah. Itu targetnya kita. Buat apa kita ini bercita-cita sesuatu sudah paten hukumnya di sisi Allah, nggak bakal berubah. Kita cita-citakan ataukah tidak? Kalau kita kaya ya kaya, kalau enggak ya enggak, selesai. Keliru. Itu di Al-Quran dikatakan walatan sanasibaka minad dunya. Sering saya dapat ceramah ustaz
Kita ini harus jadi muslim yang kaya. Pakai dalil walatan sanasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan bagiannya kamu daripada dunia. Oh, keliru. Kamu nafsir Al-Quran jangan pakai akal, apalagi pakai nafsu. Keliru. Terus maksudnya gimana, Bib? Allah mengatakan jangan kamu lupakan bagian kamu daripada dunia untuk akhirat. Kamu punya dunia sedikit banyak, kamu punya dunia. Ojo nali kayak akhirat ini sah. Itu maksudnya. Itu tafsirnya. Ini bukan alat, ayat itu bukan menjadi dalil dan hujah kita ini untuk menjadi muslim yang ambisius terhadap dunia, bukan. Kira-kira saya mau tanya, boleh dengan jawab. Kira-kira percuma enggak kita ini bercita-cita kaya sementara sudah paten hukum Allah Subhanahu wa taala? Saya mau jadi muslim yang kaya, tapi hukum itu sudah paten. Suge, dicita-citakan atau tidak, ya tetap kaya. Dicita-citakan atau tidak, kalau Allah katakan enggak kaya, ya enggak kaya. Percuma enggak berarti? Percuma. Yang kita kejar solehnya. Punya, kalau memang takdirnya kaya, manfaat, barokah, dunia akhirat, dohir batin. Kalau asal kita soleh, nggak kaya, tetap kita ridho, sabar. Itu yang kita upayakan. Manfaat barokahnya ini yang Allah pasrahkan. Kalau rezekinya nggak bakal kurang, nggak bakal lebih. Tapi manfaat barokahnya, nah ini tergantung ketakwaannya seseorang dan kesolehannya seseorang. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sulaiman mengatakan, aku tidak pernah minta dunia, aku selalu minta ketakwaan. Kenapa? Ketika aku menjadi orang kaya asal bertakwa, manfaat. Kalau saya ditakdir oleh Allah tidak menjadi orang kaya asal aku bertakwa, manfaat juga buat akhirat. Selesai. Seharusnya begitu. Bukan orang diajak untuk cinta sama dunia, pakai dalil Al-Quran lagi, nafsirkannya pakai nafsu, keliru. Ada. Al-Quran itu fahami dengan tafsir. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, apalagi dengan nafsunya, itu namanya udah booking neraka sebelum matinya. Gak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali matinya. Mati, neraka. Kan begitu. Jadi orang soleh, titik. Suki gak suki urusan Gusti Pangeran. Usaha, ikhtiar, selesai. Tapi tidak menjadi orang yang ambisius terhadap dunia. Ini ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada Allah, tapi yang dia cari dunia. Ya, tanpa dia sadari dia sudah menjadi budaknya dunia. Dia merasa kalau nggak ada dunia mati dah, padahal nggak sama sekali. Sekarang juga kita tinggalkan dunia, kita keluarkan dunia dari hatinya kita. Kalau besok kita dapat rezeki, kalau besok kita panjang umur, kita dapat rezeki. Tapi kalau ternyata besok kita meninggal, itu pada rezeki kita habis. Selesai. Jangan mikir setahun, 2 tahun, 10 tahun, itu urusannya Allah. Gak bakal mampu kita. Hari ini ya hari ini. Hari ini ya hari ini. Loh besok kita gak tahu umurnya kita. Ngapain mikir besok? Kalau besok kamu hidup, itu tandanya kamu punya rezeki. Gak ada orang itu besok hidup rezekinya sudah habis. Selasa hidup, Senin tek rezeki ini. Mangatok Selasa. Gak ada. Berarti kalau Selasa hidup ada rezeki. Buat apa kita Senin dikiri Selasa kalau ternyata Senin kita mati? Oh kayak ini. Lu buat anak istri saya kasih satu cerita. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu punya anak 15. Presiden, khalifah. Sekali waktu sakit keras menjelang ajal, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, satu di antara rakyatnya heran. Wahai Imam, Sayyidina Umar, Anda ini kan pemimpin muslimin seluruh dunia. Anak Anda 15, tapi rumahnya Anda reot. Lemarinya Anda nggak ada isinya. Anda nggak punya apa-apa. Dan Anda sekarang sakit. Mudah-mudahan dengan panjang umur. Cuman saya mau tanya, kalau misal takdir Allah berkata lain, Anda meninggal, Anda punya anak 15, apa warisannya Anda buat mereka? Mereka makan atau enggak? Itu Sayyidina Umar dalam keadaan payah, sambil bukan marah, tapi apa ya, mengusahakan ngasih nasihat. Ketahuilah,
ada saya atau tidak ada saya, yang nanggung makan anak saya 15-nya semuanya Allah tetap. Ada saya atau nggak ada saya. Bukan kalau ada saya sebagai bapaknya mereka, tambah rezekinya, kalau saya mati kurang rezekinya mereka. Enggak sama sekali. Terus kenapa nggak ngasih warisan buat mereka? Saya khawatir ngasih warisan kepada anak dipakai maksiat. Lah buat apa? Dosanya mereka, dosanya saya. Enggak, urusannya dewe-dewe. Urusan rezeki sudah ditanggung sama Allah, urusannya dewe-dewe. Nah, kalau kita kan enggak, kalau perlu sampai mutu ditanggung rezekinya. Dipikiri semuanya. Ngeletek kapan kita meninggal nyari warisan untuk mereka, dipakai maksiat. Dipakai maksiat. Dosanya mereka, dosanya kita. Rugi nggak berarti? Kita yang soro dipakai maksiat sama mereka. Di alam kubur kita tetap tanggung jawab. Enggak sama sekali. Jadi ulama dulu kalau mau kaya. Bodoh jadi. Enggak. Kalau kita kan enggak. Karena dunia sudah ada di hatinya kita. Sampai kita tanpa kita sadari, kita memperlakukan diri kita seperti Tuhan. Kenapa? Mikirin rezekinya anak istri kita. Padahal sudah dipikiri sama Allah, udah dihandle, diurusi sama Allah, kita dikiri. Sanggup kita? Nggak bakal sanggup. Jangan anak istri kita besok nggak perlu kita pikirin sekarang. Tenang aja, besok hidup ada makan. Anak istri kita besok hidup ada makan. Selesai. Buat apa kita nyari di hari Senin untuk rezeki Selasa kalau ternyata Senin ada hari terakhirnya kita? Lu buat warisannya anak istri, yakin mereka untuk taat. Kalau dipakai maksiat gimana? Apakah dosanya mereka bukan dosanya kita? Apakah belum cukup dikatakan rugi ketika seseorang itu meninggal punya warisan banyak, dia nggak menikmatinya lagi, sudah meninggal, tapi tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapatkan? Yang menikmati bukan dia, tapi tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini cukup dikatakan sebagai kerugian? Dia nyari yang menikmati orang lain, tapi yang tanggung jawab tetap dia. Yang makan, yang menikmati bukan dia kan? Tuh. Jadi mulai sekarang buang urusan dunia. Langkah suki. Enggak. Tapi yang paling penting adalah jadi muslim yang baik, muslim yang bertakwa, muslim yang soleh. Paham ya? Dia mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi sunnahnya Nabi terbengkalai. Dia mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi sunnahnya Nabi di mana? Contoh, kita kalau sholat Jumat pakai putih-putih nggak? Itu gambaran. Apa susahnya? Kita kalau datang kondangan punya kostum, punya batik. Jadi setiap Jumat punya pakaian putih-putih. Saya nggak punya, lek kondangan gue, kayak Jumatan nggak gue. Pakai serba putih. Bayangkan kalau masjid mulai ujung depan sampai belakang putih semuanya. Kenapa? Itu sunnahnya Nabi. Loh kok salah tak saya ngomong ini? Saya yakin jenengan mampu kok. Nggak harus yang mahal bajunya, nggak harus yang mahal sarungnya, nggak harus yang mahal kopiahnya. Nggak ada. Putih mulai depan sampai belakang. Kita berapa kali Jumatan? Berapa kali? Dari sekian banyak kali Jumatan kita pakai putih. Berapa kali dalam seumur hidup? Berapa kali kalau kita hari Jumatan? Bukan karena kita nggak tahu, tapi kita tidak konsekuen terhadap apa yang kita persaksikan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita buang. Siwak, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bawa nggak siwak? Oh saya kalau siwakan pakai ujung lengan Islam nggak ngajari kopros. Kalau terpaksa silahkan, bukan terus selamanya pakai ujung lengan pakaian, akhirnya gidal. Bukan begitu. Itu kalau terpaksa 10.000 dapat 2 bulan ganti, selesai. Ini enggak. Walaupun pakai ujung lengan pakaian, ujung lengan pakaian selamanya 10 tahun. Akhirnya putih semuanya lengan pakaiannya. Bukan begitu Islam ngajari. Waduh lupa saya nggak bawa siwak. Waduh hilang ketelesut, terpaksa daripada nggak sama sekali. Bukan terus-terusan. Orang sekarang kalau dikasih alternatif yang dipakai alternatifnya. Yang utamanya nggak dipakai. Ada jalan tol bisa dipakai. Dikasih tahu ada jalan tikus, terus lewat jalan tikus gitu. Oh jalan tol masih bisa dipakai, nggak macet kok. Keliru, beli.
Orang itu kalau niat ketemu acak ketemu cara. Malas ketemu alasan. Oh, no aya alasan. Tapi nek niat ketemu coro. Ngono corone niat. Malas ada alasannya. Ribuan alasan dapat ya. Oh, mau sampai kapan? Kita mencari-cari alasan untuk ngamalkan sunnahnya Nabi. Kayaknya barang siapa, kan saya katakan tadi ada kemunafikan dalam keyakinan. Insya Allah kita nggak termasuk di antara mereka yang munafik dalam keyakinan. Antara syahadat dengan hati sama. Kita meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Cuma dalam amal ini munafik kita. Dalam perbuatan kita mengisi hidupnya kita ini yang dikatakan kita ini munafik dalam urusan amal. Fakun minal imani fi mazidi wa fi sawfa'il qalbi la tajdidi bi kathratis sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsin syahawati. Al-Imam Ahmad bin Ruslan mengatakan, jadilah kamu ini yang punya iman, imannya bertambah terus. Dengan apa? Dengan taat dan meninggalkan syahwat. Dengan taat dan meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Itu tugas kita untuk menjadi hamba yang sempurna imannya, sehingga antara lisan, hati dan perbuatan cocok semuanya. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam juga mengatakan begini, ma taraka minal kamali syai'an. Tidak ada seseorang itu dikatakan hamba yang sempurna kecuali ketika dia memposisikan dia sebagai hambanya Allah, sebagaimana dia kepingin budaknya dia, pesuruhnya dia, orang yang ada di bawah pengaruhnya dia taat kepada dia. Gambarannya ini, kita kalau punya karyawan bawahan, pasti kita kepingin mereka yang taat. Sama, posisikan diri kita kepada Allah itu senang kalau kita taat. Pasti kita nggak senang kalau kita punya karyawan telat, nggak loyal, nggak berdedikasi, males. Pasti kita nggak senang. Sama Allah tuh nggak seneng kalau kita nggak loyal, nggak setia sama Allah. Kadang la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal ardh, kena dunia hilang semuanya. Konsisten, konsekuen, setia, loyal. Tidak seseorang itu meninggalkan kesempurnaan, walaupun sesedikit apapun, dalam penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia berharap kalau dia punya bawahan jangan sampai sedikit pun kalian punya kesalahan. Sama, kita harus upayakan diri kita juga, memposisikan diri kita juga sama seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita punya karyawan, kan kita makhluk juga, tapi kita kepingin kesempurnaan dari mereka, padahal podo-podo makhluknya. Sementara kita hamba Allah pencipta. Kenapa kita tidak menuntut diri kita juga harus menjadi hamba yang sempurna kepada Allah? Lalu Allah yang ngatur semuanya buat kita. Hidupnya kita dari Allah, sehatnya kita dari Allah, doa kita didengar, yang bisa memenuhinya juga Allah Subhanahu wa taala. Dan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Maksiat enggak. Saya nuntut makhluk sempurna, saya sama Allah malah enggak sempurna. Keliru. Kalau sudah seperti itu, harus dikatakan itu adalah al-insanul kamil. Manusia yang dikatakan sebagai manusia yang sempurna. Naam. Kemudian dikatakan oleh ulama begini, barang siapa yang memposisikan dirinya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintah apa Allah kontrol, kita ada di situ. Allah melarang sesuatu, Allah kontrol, kita nggak ada di situ. Kapan Allah perintah taat, Allah lihat ada kita taat. Allah larang kita untuk melakukan sesuatu, Allah awasi, nggak ada kita di situ. Siapa orang yang terus berupaya dalam keadaan seperti ini, Allah jadikan segala sesuatu taat sama dia, tunduk sama dia. Pernah diceritakan dalam kitab Tuhfatul Ashraf, kalamnya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sigaf, diceritakan begini. Ada seorang pemuda, ahli ibadah, pemuda yang soleh. Sekali waktu pemuda itu masuk hutan. Ketika dia masuk hutan, disambut oleh kawanan singa. Ada belasan singa, tapi singa itu manja sama ini anak muda. Bukan mengaum-ngaum, siap menerkam, enggak, manja-manjaan.
ngalem, ada yang ngibas-ngibaskan ekornya, ada yang dempet-dempet misalnya begitu. Sampai akhirnya anak muda ini bisa duduk di atas punggungnya singa. Singa itu dijadikan kendaraannya. Selang berapa lama ada seorang ahli dunia masuk ke hutan yang sama, disambut sama satu singa. Mengaum-ngaum ini singa, takut ahli dunia tadi. Satu singa tok badan, mengaum-ngaum takut, gemetar, mati. Subhanallah, datang pemuda tadi, singa yang mengaum-ngaum, cewek itu, diam, jangan cari gara-gara. Selama dia tak ganggu kamu, jangan ganggu dia. Sana, pergi itu singa, nurut. Kaget ahli dunia tadi itu. Siapa kamu? Saya pemuda biasa. Enggak, singa itu kok kamu cewek nurut itu gimana ceritanya? Gak lama kawanan singa yang lain datang, tambah takutnya ahli dunia ini. Tapi ahli ibadah malah naik di atas salah satu singa tersebut, ditunggangi kayak kuda begitu, nurut jinak begitu, tambah kaget, tambah terkagum-kagum ahli ibadah, ahli dunia tadi. Kita kok kontras ya? Kamu singa ini bisa tunduk sama kamu, padahal ada belasan singa, tapi aku satu singa aja takut. Apa kata anak muda? Sebab kamu memperbaiki dohirmu, sementara aku memperbaiki batinku. Kamu bersama dunia, sementara aku bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku bersama Allah, Allah jadikan semua makhluknya Allah tunduk sama aku. Ketika aku takut sama Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut sama aku. Tapi ketika kita kehilangan rasa takut kepada Allah, Allah jadikan kita takut sama segala sesuatu. Ya. Kalau kita menjadi manusia yang sempurna, taat kepada Allah, antara lisan, antara syahadat, antara keyakinan dan perbuatan cocok, sinkron semuanya, maka Allah akan menjadi matanya kita. Dalam hadits qudsi, Allah akan menjadi tangannya kita, Allah akan menjadi pendengarannya kita, Allah akan menjadi kakinya kita dalam tanda kutip, ya. Artinya apa? Semua yang kita pandang, semua yang kita sentuh, semua yang kita dengar menjadi manfaat dan barokah. Sebagai penutup menceritakan ada seorang murid ketahuan guru, satu orang tok gurunya, nggak sama rombongan. Dia bikin rampatan jamuan seolah-olah yang datangnya orang 100. Kaget gurunya, apa-apaan ini? Santriku, saya kan datang sendirian. Saya sudah bilang sama kamu, saya datang sendirian. Ini kok bikin jamuan demikian banyak ini? Kenapa? Nggak mungkin habis. Saya tahu guru, Anda datang sendirian, saya tahu. Ini makanan sedemikian banyak, nggak mungkin Anda habiskan sendirian, saya tahu. Terus kenapa ini bikin segini banyak? Saya yakin ketika Anda ambil sebagian yang lain pasti Anda pandang. Sebagian yang lain pasti Anda pandang. Dan karena Anda, wahai guru, adalah orang soleh, maka pandangannya Anda adalah pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ adalah rahmat dan keberkahan dari Allah. Ketika Anda pulang, makanan masih ada sisa, tapi kalau makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Anda pandang, Anda lihat. Saya berharap dari keberkahan pandangan Anda turun berkah dari Allah, maka makanan ini menjadi makanan yang manfaat buat anak istri saya. Di gambaran ya, bagaimana cara pandang masyhad seorang murid kepada gurunya. Dan memang dalam satu hadits qudsi Allah mengatakan nggak ada ketaatan yang paling Allah cintai kecuali kewajiban. Tapi untuk menjadi orang yang dicintai sama Allah, kita ini kalau mengaku cinta sama Allah yang wajib jangan luput. Tapi kalau kita ingin diakui sebagai kecintaannya Allah, kalau kita cinta sama Allah kan wajib. Tapi yang luar biasa adalah ketika Allah cinta sama kita. Nah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan hanya sekedar yang wajib, yang sunnah istiqomah. Nah, kalau sudah seperti itu, sampai dia pada maghrib dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka matanya dia adalah matanya Allah, dalam tanda kutip. Pendengaran dia adalah pendengaran yang turun berkah dari sini. Semua apa yang dia lihat, semua apa yang dia dengar, semua apa yang dia sentuh, langkah kakinya dia kemana, itu adalah tempat-tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia menjadi mahbubin indallah. Dia telah berhasil menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti pertemuan kita malam hari ini adalah bagaimana kita ini berupaya sampai akhir ajal menjemput kita
mewujud nyatakan, merealisasikan, membuktikan akan apa yang kita akui. Nggak ada Tuhan kecuali Allah. Hati kita nggak ada kecuali Allah. Selain Allah makhluk. Selain Allah makhluk. Keluarkan dari Allah, sudah keluarkan dari hatinya kita. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kalaupun ada makhluk yang patut untuk kita cintai selain Allah, Allah bukan makhluk. Kalaupun ada selain Allah daripada makhluk yang kita cintai adalah Rasulullah. Dan siapapun yang dicintai sama Allah dan juga oleh Rasulullah taruh di hatinya kita. Tapi siapapun yang dibenci atau apapun yang tidak disukai oleh Allah dan juga oleh Rasulullah keluarkan dari hatinya kita. Guru itu adalah makhluk. Asal guru itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan juga oleh Rasulullah masuk ke dalam hati kita. Orang tua juga begitu. Orang tua itu jadi tolak ukur ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Berarti orang tua punya nilai di sisi Allah, taruh di hati kita. Siapapun asal mereka berada di jalannya Allah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, taruh. Tapi siapapun ketika mereka sudah keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan juga oleh Rasulullah, keluarkan dari hatinya kita. Cuman sekedar buat penuh hatinya kita. Sementara banyak hal-hal yang lebih bermanfaat, yang lebih penting untuk kita taruh di hatinya kita. Mudah-mudahan Allah kasih hakikat kepada kita daripada syahadat, sehingga Allah hidupkan kita dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah wafatkan kita dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Allah bangkitkan kita dalam keadaan membawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mau barangkali yang bertanyakan mau. Kalau ada pertanyaan satu dua boleh. Kalau memang ada. Jadi, salam. Iya. Kaya itu dalam pandangan kamu sudah bagaimana? Iya. Pandangan Islam terhadap nilai kekayaan. Sekarang Islam memandang dunianya apa? Kalau kita katakan bahwa kaya itu dunia ya, bukan kaya hati, bukan. Tapi kalau yang kita maksud kaya di sini adalah kaya dunia. Ya sekarang Allah pandang dunia itu apa? Itu aja. Kata ulama tidak dikatakan dunia kecuali karena kehinaannya. Ma summiyatid dunya illa lidanaatiha. Dunia dari segi bahasa itu artinya rendah, hina, remeh, murah. Sampai Rasulullah pernah masuk pasar, ngelihat ada bangkainya kambing, bukan disembelih, bangkai kecil kambingnya. Udah gitu telinganya kecil. Telinga kambing kalau kecil itu berarti aib. Telinganya kambing kan panjang, lebar, ini nggak kecil. Bangkai lagi diangkat sama Rasulullah. Ayo, siapa yang mau aku jual 1 dirham aja. Misal kalau normalnya 3 juta, saya jual 100.000. Siapa yang mau? Sahabat bilang, ya Rasulullah, gratis ada yang mau ya Rasul. Apa manfaatnya? Ketahuilah nilai dunia lebih tak bermanfaat lagi dibandingkan kalian menganggap gak ada manfaatnya di bangkai. Di sisi Allah lebih gak manfaat lagi. Nggak ada ini. Nabi Ibrahim punya 4.000 anjing. Karena Nabi Ibrahim penggembala kambing, kambingnya banyak. Digembala sendiri nggak mungkin, punya 4.000 kambing untuk bantu Nabi Ibrahim. Setiap kambing kalau emas, umatnya tanya, Nabi Ibrahim, anjing Anda kasih kalau emas ini bagian dunia ini adalah bangkai. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan bangkai kecuali anjing. Saya hanya memberi sesuatu kepada pemiliknya, nggak lebih daripada itu. Ad-dunya jifah, faman arada falyasbir ala mu'asyaratil kilab. Dunia ini bangkai. Kalau orang berebut dengan bangkai itu namanya anjing. Orang kalau ambisi sama dunia itu namanya anjing dunia. Kalau yang kita maksud kaya dunia ini segala macam, ya itu. Nah, gimana Bib? Kalau saya jadi orang kaya, jadi orang soleh, kayanya insya Allah nggak ada masalah. Bukan kaya yang melupakan, justru kayanya dia semakin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Bukan kemudian kita hidup untuk cari dunia. Ayo jadi muslim yang kaya. Anda saya ajak untuk jadi orang kaya, tapi keputusannya kan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti, belum kita rayu udah pasti. Kaya enggak.
Ya percuma dong kita bercita-cita untuk menjadi pribadi yang kaya. Percuma, kenapa udah paten? Jadilah kita ini menjadi orang yang manfaat, orang yang soleh. Sehingga mau kaya atau enggak, kita yang penting jadi orang yang manfaat, orang yang soleh. Itu maksudnya. Bukan berarti orang kaya ini jelek ya. Enggak. Yang saya maksud adalah apa ya? Jangan terbawa arus dengan mengatakan ayo kita jadi muslim yang kaya. Yang menentukan kaya siapa? Terus apa? Apa gunanya kita bercita-cita untuk jadi orang kaya? Nggak bisa. Udah paten itu. Yang kita cari, lek lakar suki manfaat, lek lakar gak suki tetap aku mati mau manfaat. Gitu sudah. Itu maksudnya saya. Bercita-cita itu jangan sesuatu yang percuma gitu. Wong sudah diatur sama Allah keputusannya stable, nggak mungkin berubah. Kok kita bercita-cita, sekuat apa kita ini merubah takdirnya Allah? Nggak mungkin. Tapi yang paling penting kalau kita jadi orang soleh, bertakwa, orang baik, kaya, manfaat. Kapan nggak kaya tetap manfaat. Itu yang paling penting. Jadi yang paling penting jadi orang soleh, bukan jadi orang kaya. Itu yang paling penting. Elakan suki tetap mau jadi orang soleh. Kalau nggak suki tetap jadi orang soleh. Itu yang paling penting. Saya khawatir kalau kita diajak kaya lupa jadi orang solehnya. Ya juga ya. Kalau nggak kaya, Islam gimana menang? Islam sekarang banyak orang kaya, Islam juga nggak jaya. Bukan begitu. Jadi orang soleh. Jadi orang soleh itu yang paling penting. Kaya nggak kaya urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah diatur sama Allah kok kita bingung. Nah, wallahu a'lam. Terakhir ini kok. Bisa di garis bawahi bagi Nggih. kerangka menjadi orang soleh itu bagaimana? Untuk menjadi orang soleh, hak kita kepada Allah tunaikan. Hak kita kepada diri kita sendiri tunaikan. Hak kita kepada saudara kita, anak, istri kita, saudara sama manusia tunaikan. Itu baru dikatakan orang itu soleh. Soleh itu menjalankan tugasnya dia kepada Allah. Tugasnya dia sebagai pribadi. Saya harus jaga akalnya saya. Kapan dikasih panjang umur, sehat, kan itu sesuatu yang kita minta, tanggung jawab. Minta panjang umur, dikasih panjang umur, nggak tanggung jawab. Dipakai untuk maksiat, nggak tanggung jawab sama dirinya sendiri itu namanya. Dikasih akal dirusak, dikasih badan dirusak. Itu namanya nggak tanggung jawab. Bukan orang soleh. Orang soleh itu dia menunaikan tugasnya dia kepada Allah. Dia menunaikan hak-haknya dia pribadi. Ya, hak-haknya dia pribadi. Termasuk kawin itu cara orang jadi orang soleh. Termasuk mengistirahatkan tubuh itu namanya jadi orang soleh. Asal niatnya benar. Dan menunaikan hak-haknya sesama manusia. Anaknya kita, istrinya kita, orang tuanya kita, tetangganya kita, siapapun. Termasuk orang kafir pun punya hak untuk kita tunaikan itu mereka. Punya hak untuk kita tunaikan. Itu baru kita orang soleh, sempurna. Haknya dia, haknya Allah dia tunaikan. Haknya pribadinya dia tunaikan. Haknya orang lain, manusia yang lain dia tunaikan. Ini orang soleh. Garis besarnya kesimpulannya begitu. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna